Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, dan dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Di video ini izinkan saya untuk membahas 9 dosa istri kepada suami yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa saja dosa istri kepada suami yang sering dilakukan di kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah istri yang tidak taat pada suami. Tak bisa dipungkiri, seorang istri yang baik dan soleh adalah istri yang senantiasa taat kepada suaminya dalam keadaan kondisi apapun, dengan catatan selama masih dalam kebaikan. Karena dengan ketaatan istri kepada suami, insya Allah akan menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, serta kesetiaan suami kepada istrinya. Kesimpulannya, bahwa seorang istri yang taat pada suami adalah salah satu ciri wanita yang salihah. Maka wanita seperti ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan surga bagi mereka. Namun yang terjadi sekarang adalah banyak para wanita yang kurang paham dan terkesan menyepelekan akan arti pentingnya patuh terhadap suami. Apalagi didukung dengan maraknya media sosial yang kurang bisa memanfaatkan dengan bijak, dan bahkan sering mengumbar masalah pribadi dan menjelek-jelekkan suami di media sosial. Di zaman sekarang ini, pesan saya kepada para istri, mulailah untuk lebih patuh kepada suami, mengikuti perintahnya yang baik dan tidak menyepelekan suami. Jika istri sudah mampu bekerja dan sudah mendapatkan penghasilan sendiri, jangan sampai Anda para istri meremehkan suamimu. Karena patuh terhadap perintah suami, insya Allah akan mendapatkan berkah tersendiri bagi rumah tangganya. Yang kedua, menuntut kesempurnaan suami. Seperti yang kita tahu, tidak ada satupun di dunia ini yang sempurna, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Pasti akan diterpa segala macam ujian dan cobaan. Apabila seorang istri menuntut suami dengan kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangga, maka seorang istri yang seperti itu akan mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena secara tidak langsung, sifat seorang istri yang seperti ini hanya akan memicu pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga. Sedangkan kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai adanya keretakan rumah tangga dikarenakan tuntutan kesempurnaan dari suami. Untuk itu, sebelum kamu menikah, sangatlah penting untuk menjalin komitmen bersama dan mampu memahami kondisi dari pasangannya, baik dari segi positif atau negatif, supaya setelah terjadi pernikahan, keduanya bisa saling membantu dan saling melengkapi. Yang ketiga, mengingkari kebaikan yang dilakukan suami. Terkadang apabila seorang suami sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan kebaikan kepada istrinya, akan tetapi kebaikan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan
oleh para istri. Maka tak jarang seorang istri akan mengatakan tidak ada sedikit pun kebaikan yang bisa dilihat dari suami. Dan ketika seorang istri mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suami terhadapnya, maka seorang istri tersebut bisa dikatakan kufur atas nikmat. Jika seorang istri mengingkari kebaikan yang dilakukan suami kepada istri, sama halnya menyeret diri dalam siksa api neraka. Untuk itu, saran bagi para seorang istri, meskipun sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh suami, hargailah dan jangan sungkan untuk mengucapkan terima kasih kepada suami yang telah berusaha banting tulang, berangkat kerja pagi dan pulang malam, dengan sekuat tenaganya untuk membahagiakan istri dan keluarganya. Yang keempat, tidak suka pada keluarga suami. Pernikahan tidak hanya bertujuan menyatukan dua manusia saja, akan tetapi pernikahan juga bertujuan menyatukan dua keluarga. Ketika seorang suami sudah menikah, maka perhatiannya harus dicurahkan semua kepada istrinya. Sedangkan jika suami memperhatikan orang tuanya sedikit saja dan istri mengetahuinya, hal tersebut akan menjadi kecemburuan sosial. Karena sifat dari wanita umumnya adalah tidak mau tersaingi dalam hal mendapatkan perhatian suami. Lalu yang terjadi adalah seorang istri akan berupaya untuk menjauhkan suami dari keluarganya. Jika ini sampai terjadi, maka seorang istri sudah berdosa besar kepada suaminya. Saya berharap bagi Anda, para wanita yang sudah menjadi istri, hendaknya juga menyambung silaturahmi yang baik dengan keluarga suami, supaya tercipta keharmonisan dalam kedua keluarga. Yang kelima, mengungkit-ungkit kebaikan istri pada suami. Tidak sedikit para istri zaman sekarang yang sering mengungkit-ungkit kebaikan atau bahkan derajat dirinya di hadapan suami. Hal ini bisa terjadi karena seorang istri menganggap sudah bisa menghidupi dirinya sendiri, meski tanpa diberikan nafkah oleh suami, sehingga yang terjadi adalah merendahkan kedudukan suami di mata istri. Dalam hal ini bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Lalu yang terjadi adalah seorang istri akan mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukannya terhadap suami tanpa menyadari bahwasannya hal yang dilakukan tersebut merupakan suatu dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berpesan bagi Anda para istri yang menonton video ini, hindari sebisa mungkin untuk mengungkit-ungkit kebaikan kepada suami. Apalagi hal tersebut bisa merendahkan martabat suami dalam rumah tangga. Apabila seorang istri tidak melakukan hal tersebut, maka insya Allah tercipta keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Yang keenam, cemburu yang berlebihan. Dalam rumah tangga, rasa cemburu terkadang dibutuhkan sebagai bumbu untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga. Akan tetapi dalam batas yang wajar. Rasa cemburu seorang istri terhadap suaminya menurut syariat Islam adalah ketika suami melakukan kemaksiatan seperti berzina, menzolimi istri, mengurangi hak-hak istri, dan lain sebagainya. Akan tetapi cemburu seorang istri akan menjadi bentuk kedurhakaan terhadap suami, manakala cemburu tersebut
tidak memiliki dasar yang jelas berupa bukti atau kebenaran yang akurat. Boleh cemburu asal ada dasar yang jelas dan tidak melampaui batas wajar. Kecemburuan karena sesuatu yang berlebihan sangatlah kurang baik. Untuk itu, bagi para istri, kendalikan rasa cemburu yang hanya berdasar pada pemikiran ataupun tanpa bukti kebenaran yang jelas dan akurat, supaya tidak menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Yang ketujuh, kurang bisa menjaga perasaan suami. Seorang istri yang baik haruslah selalu berusaha menyenangkan suaminya. Tidak perlu dengan hal-hal yang besar dulu. Lakukan dengan hal kecil dulu yang terkadang tidak disadari oleh seorang istri, akan tetapi mampu membawa dampak yang besar bagi suaminya. Contohnya adalah menunjukkan wajah yang ramah, membuatkan kopi atau teh pada saat suami mau berangkat kerja atau pulang kerja. Tidak bermuka masam, berpakaian rapi dan wangi yang membuat suami sejuk memandangnya, dan lain sebagainya. Hal-hal kecil tersebut terkadang oleh sebagian istri sering terlupakan. Padahal kalau mau menyadari hal kecil tersebut sangatlah berarti bagi seorang suami dan mampu memunculkan rasa sayang suami kepada istrinya. Selain itu, ada hal yang lain tak kalah pentingnya, yakni selalu menjaga perbuatan dan ucapannya supaya tidak menyakiti hati suami. Misalnya adalah mencaci, berkata kasar, sering memojokkan suami sehingga terlihat salah di mata istri, suka mengkritik perbuatan baik yang dilakukan suami, dan lain sebagainya. Untuk kamu yang sudah jadi istri maupun masih calon menjadi istri, sebisa mungkin usahakan untuk selalu menjaga lisan dan perkataan yang kurang baik kepada suami. Dan cobalah untuk selalu terlihat manis dan anggun ketika dipandang suami, dengan melakukan hal-hal kecil meskipun hanya sekedar tersenyum. Yang kedelapan, kurang bisa menjaga penampilan. Tak jarang seorang istri mempunyai pemikiran bahwa jika sudah berumah tangga justru malah berpenampilan ala kadarnya. Dan ini sangat berbeda ketika masih lajang. Segala upaya dilakukan demi menarik perhatian dari seorang laki-laki. Ketika seorang wanita sudah menjadi seorang istri, sebaiknya masih terus menjaga penampilannya di depan suami. Karena dengan menjaga penampilan bisa membuat suami merasa lebih senang dan tambah cinta. Penampilan menarik bisa juga disesuaikan dengan porsi masing-masing. Jadi, tidak harus juga terkesan untuk dipaksakan. Untuk itu, penampilan menarik menurut porsinya masing-masing. Bagi seorang istri, sangatlah disarankan untuk menyenangkan hati suaminya. Karena menyenangkan hati suami merupakan pahala yang besar bagi seorang istri. Yang terakhir, yang kesembilan, keluar rumah tanpa izin suami. Para suami ingatlah, mungkin hal yang satu ini terkesan sepele di mata seorang istri, yakni keluar rumah atau berpergian tanpa seizin suami. Yang dimaksud keluar rumah adalah menuju pada suatu tujuan tertentu. Misalnya, berkunjung ke tempat orang lain atau malah berpergian sendiri ke suatu tempat. Padahal kita tahu, keluar batas dari rumah tanpa seizin suami sangatlah tidak dibenarkan bagi seorang istri. Kecuali suami tidak berpesan dan tidak melarang keluar rumah karena harus menyiapkan makanan untuk anak-anaknya sehari-hari. Jadi, harus dipahami jika suami tidak melarang keluar rumah untuk membeli bahan makanan, kerja,
atau mengantar anak sekolah, hal ini tidak termasuk berdosa kepada suami. Akan tetapi, jika suami berpesan untuk tidak keluar rumah dalam kondisi apapun, seorang istri haruslah mematuhi perintah suaminya. Marilah di hari Idul Fitri di tahun ini, bagi Anda, istri atau suami yang memiliki 9 sifat yang saya sebutkan di atas, untuk saling memaafkan satu sama lain dan tidak akan mengulang kembali perbuatan atau sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.